Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Sabita Cedewi dengan NIM 321421001, Rombel 1 Program Studi Ilmu Geografi Universitas Negeri Samarang. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu sosial. Di sini saya akan membahas mengenai permasalahan sosial yang ada di sekitar lingkungan saya, yaitu permasalahan mengenai anak jalanan. Di sekitar tempat tinggal saya, tepatnya di sekitar Terminal Harjamukti Kota Cirebon, masih banyak dijumpai beberapa anak jalanan. Sebelumnya, apakah itu anak jalanan? Anak jalanan merupakan anak yang menghabiskan proporsi waktunya sebagian besar beraktivitas sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Usia mereka umumnya antara 5 tahun sampai 18 tahun, yang di mana rentang usia tersebut merupakan usia rawan berada di jalan karena pendidikan mereka menjadi taruhannya. Beberapa dari mereka mungkin masih ada yang tetap bersekolah, namun sebagian lagi mungkin tidak bersekolah. Anak jalanan dibedakan menjadi 4 kategori. Kategori pertama yaitu anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Kategori kedua yaitu anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan dan tidak memiliki hubungan atau ia memutuskan hubungan dengan orang tua atau keluarganya. Kategori ketiga yaitu anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang memang hidup atau tinggal juga di jalanan. Dan kategori yang keempat yaitu anak berusia 5-17 tahun yang memang bekerja di jalanan. Sebagian besar mereka berada di jalanan untuk mengais rezeki dengan mengamen, mengemis, atau berjualan yang biasanya dijajakan di perempatan jalan ketika lampu lalu lintas sedang berhenti. Permasalahan anak jalanan ini berkaitan dengan disiplin ilmu sosial, yaitu ekonomi, sosiologi, dan psikologi. Anak jalanan di Kota Cirebon ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti karena pengaruh keluarga, pengaruh teman sebaya, atau masyarakat. Dari segi ekonomi, kurangnya ekonomi keluarga sehingga anak harus turun ke jalan untuk berjualan, ngamen, bahkan meminta-minta. Selain itu, adanya tekanan dan eksploitasi oleh orang tuanya agar menghasilkan uang. Selanjutnya yaitu dari segi psikologi. Faktor yang menyebabkan anak turun ke jalanan ialah adanya kekerasan yang didapatkan oleh anak-anak, atau bahkan memang kondisi rumah tangga orang tuanya yang tidak harmonis. Anak turun ke jalan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan aktivitas sehari-hari sebenarnya memiliki risiko yang tinggi dan menghambat tumbuh kembang mereka secara normal. Anak di jalanan sangat riskan mendapatkan perlakuan salah dan kekerasan dari orang dewasa di sekitar mereka. Kekerasan dan perlakuan salah yang diterima anak jalanan dalam durasi yang lama dapat menimbulkan trauma yang mendalam pada mental anak tersebut. Berdasarkan permasalahan sosial yang sebelumnya dibahas, solusi yang dapat dilakukan ialah yang pertama, orang tua anak jalanan diberi pembinaan atau pekerjaan padat karya. Yang kedua, apabila anak kembali ke jalan, maka diberi sanksi sesuai peraturan daerah, yaitu kurungan atau denda. Yang ketiga, yaitu anak-anak ditempatkan di tempat perlindungan hingga orang tua dapat kembali mengasuh anaknya. Yang keempat, melakukan pencegahan turun ke jalan dengan pembinaan komunitas rentan. Yang kelima, sindikat atau koordinator anak jalanan harus diberikan sanksi pidana. Yang keenam, menindak tegas orang-orang yang memberikan uang kepada pengemis di jalan. Yang ketujuh, sosialisasi tentang ancaman memberi dan mengemis di jalan. Dan yang kedelapan, menempatkan petugas di titik rawan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.